Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang makna syahadat yang kedua. Di antaranya adalah termasuk cakupan makna syahadat kedua, yaitu meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jujur dalam segala berita yang ia bawa dan sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang di antara hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah tentang adanya siksa kubur, tentang adanya nikmat kubur, tentang pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-ba'ts, al-hasyr, al-hisab, al-qiyamah, al-thawab, al-azab, al-mizan, dan seterusnya. Di antara hal-hal yang wajib kita imani sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu semuanya akan terjadi nanti pada hari kiamat. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi. Wal ba'tsu wa huwa khurujul mauta minal quburi ba'da ihya'ihim. Al-ba'ts atau kebangkitan, yaitu keluarnya orang-orang yang telah mati dari kubur setelah mereka dihidupkan kembali. Jadi setelah manusia meninggal dunia dan dikuburkan dalam kuburnya masing-masing, maka jasad akan mengalami kehancuran. Tetapi tersisa dari jasad tersebut yaitu ajbuz zanab. Dari situlah nanti akan dibangkitkan semua manusia pada hari yang disebut dengan hari kebangkitan, atau yang disebut dengan al-ba'ts. Dikecualikan dari hancurnya jasad itu adalah para anbiya. Maka jasad para anbiya utuh sebagaimana saat mereka hidup di dunia. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Allah Subhanahu wa taala melarang bumi untuk menghancurkan jasad para anbiya. Maka dikecualikan dari hancurnya jasad di dalam kubur adalah para anbiya. Juga para syuhada, mereka yang mati syahid dalam peperangan dan dalam jihad fi sabilillah. Dan begitu juga sebagian aulia Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk
menjadikan jasad mereka di dalam kubur tidak hancur oleh tanah. Sebagaimana bukti nyata atau fakta yang bisa kita saksikan beberapa riwayat atau kisah atau cerita sebagian aulia ketika digali kuburnya ditemukan jasadnya masih utuh dan tidak hancur oleh tanah di dalam kuburnya. Wajib kita beriman akan adanya hari kebangkitan ini, yaitu dibangkitkannya, dihidupkan kembali semua jasad yang sudah hancur, dikembalikan lagi menjadi utuh dan dibangkitkan dari dalam kuburnya dan dikeluarkan dari dalam kuburnya. Ada sebagian ajaran yang tidak meyakini dan tidak percaya serta mengingkari adanya hari kebangkitan ini. Akan dibangkitkannya semua yang sudah hancur dan binasa, dihidupkan kembali dan kembali utuh jasadnya serta dibangkitkan dan dikeluarkan lagi dari dalam kuburnya. Ada yang tidak mempercayai tentang hal ini. Mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai pengikut filsafat atau para filosof dan orang-orang yang mengikuti ajaran mereka. Ini semuanya adalah sudah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya kebangkitan, dibangkitkannya kembali semua yang sudah mati dari dalam kuburnya dan dikeluarkan dari dalam kubur nanti pada hari kiamat. Di antara bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membangkitkan semua yang sudah mati dan mengembalikan lagi semua yang sudah hancur dan sudah dimakan tanah jasadnya, dihidupkan dan dibangkitkan lagi serta dikembalikan lagi jasadnya seperti semula, adalah apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 sinina wazdadu tis'ah. Dan mereka Ashabul Kahfi ini berada di dalam gua di mana mereka bersembunyi dan tertidur di sana sampai 309 tahun. Namun setelah itu mereka bangun lagi dan kembali lagi dari tempat persembunyian mereka, yaitu dari gua tersebut. Mereka keluar dan mereka bertemu kembali dengan orang-orang yang sudah tidak mengenali mereka lagi, karena sudah 309 tahun mereka berada di dalam gua itu. Dalam kisah ini disebutkan bahwasanya saat itu terjadi di antara kaum muslimin pengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam, orang-orang Islam yang mengikuti syariat dan ajaran Nabi Isa di masa Sayyidina Isa alaihi salam. Ada di antara mereka yang mengingkari dan tidak percaya akan adanya kebangkitan atau ba'ts. Maka sebagai bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk bisa mengembalikan lagi semua yang sudah hancur jasadnya dan menghidupkan lagi semua yang sudah mati nanti pada hari kiamat, maka dimunculkan kembali kepada orang-orang tersebut yang saat itu tidak percaya
Ashabul Kahfi yang sudah tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Ini adalah sebagai bukti bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk bisa mengembalikan lagi dan menghidupkan lagi semua yang sudah binasa dan hancur. Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak, maka apa yang Allah kehendaki itulah yang akan terjadi. Dan Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan segala sesuatu yang sudah hancur menjadi utuh kembali, menjadi hidup kembali, dan dibangkitkan dari dalam kuburnya nanti pada hari kiamat. Di antara yang wajib kita imani disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi nanti pada hari kiamat adalah bahwasanya semua akan dibangkitkan dari dalam kuburnya dan dikembalikan lagi hidup kembali setelah jasadnya yang hancur. Bagi yang jasadnya hancur dikembalikan lagi menjadi utuh seperti saat hidup di dunia. Qala al-muallif rahimahullah wal hasyru wa huwa ay yujma'al khalqu wa yusaqu ba'da ba'thihim ilal mahsyar. Kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nanti yang terjadi pada hari kiamat adalah al-hasyr. Dikumpulkannya makhluk dan digiring ke mahsyar, tempat berkumpul setelah dibangkitkan dari kubur. Jadi urutannya tadi, setelah dibangkitkan dari dalam kubur, maka kemudian semuanya digiring dan dikumpulkan di mahsyar. Dalam beberapa hadis disebutkan mahsyar yang terjadi di dunia nanti adalah tempatnya adalah Ardhus Syam, yaitu tanah atau daratan Syam yang mencakup beberapa negara sekarang ini. Yang dimaksud dengan Ardhus Syam itu adalah antara yang batasnya adalah antara Arish dan Balis. Saat ini ya, secara geografis itu terdapat beberapa negara di antara dua perbatasan daerah tadi, yaitu Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Di sanalah nanti akan dikumpulkan manusia setelah dibangkitkan dari dalam kuburnya. Setelah semuanya dibangkitkan dari kubur, maka semuanya akan dikumpulkan di mahsyar dan nanti semuanya akan digiring ke arah mahsyar sana, yaitu yang sebagaimana disebutkan dalam hadis, tempatnya adalah nanti di Ardhus Syam, daratan Syam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Nanti semua jiwa yang sudah dibangkitkan dari dalam kuburnya digiring dan didatangkan semuanya di tempat mahsyar, dan setiap di antara mereka diiringi oleh malaikat sa'iq dan syahid. Lalu dikumpulkan semuanya di sana di mahsyar, digiring ke arah mahsyar dan berkumpul di mahsyar dunia, yaitu di Ardhus Syam. Setelah itu, pada saat bumi yang sekarang ini hancur, mereka semuanya dipindahkan di suatu tempat kegelapan yang ada di bawah Sirat.
baru kemudian dikembalikan lagi ke ardul mubaddalah, yaitu bumi pengganti, dan di sanalah nanti akan dilaksanakan hisab, perhitungan amal. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang Yahudi. Pertanyaannya, aina yakunun nasu yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat? Di mana manusia nanti akan berada saat bumi ini hancur dan diganti dengan bumi pengganti? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum fi dzulmati dunal jisr. Mereka ada di tempat kegelapan di bawah sirat atau jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Pangkalnya berada di bumi pengganti. Kemudian ujungnya berada di depan haud, di satu tempat di depan haud, di depan surga. Sebelum masuk ke surga, maka ya, semuanya akan melewati sirat ini. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya nanti akan ada bumi pengganti setelah bumi yang sekarang ini hancur adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kitab Sifatil Qiyamah, bab fil ba'thi wan nusyur wa sifatil ard yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda'a afra ka qursatin naqi laisa fiha alamun li ahadin. Bahwasanya nanti manusia akan dikumpulkan di bumi pengganti yang menggantikan bumi yang sekarang ini, di mana tidak ada gunung, tidak ada jurang lagi, semuanya datar. Ya, bumi tersebut ya datar, rata, dan tidak ada gunung, tidak ada jurang, tidak ada tanda-tanda apapun di sana. Setelah manusia dibangkitkan, kemudian digiring ke mahsyar dunia yang ada di Ardus Syam nanti, lalu bumi akan dihancurkan, akan tetapi manusia yang sudah dikumpulkan di mahsyar tersebut dipindah ke suatu tempat gelap di bawah sirat. Lalu bumi yang hancur ini setelah hancur akan ada bumi pengganti. Di bumi pengganti yang rata, yang datar itu nanti manusia dikembalikan lagi ke situ, dan disitulah akan dilaksanakan hisab, mizan, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan fase-fase yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Kemudian al-qiyamatu wal imanu biyaumil qiyamah wa awwaluhu min khurujin nasi min quburihim ila dukhuli ahlil jannatil jannah wa ahlin narin nar. Al-qiyamah atau hari kiamat yaitu dimulai dari keluarnya orang-orang dari kubur mereka hingga masuknya penduduk surga ke surga dan penduduk neraka ke neraka. Inilah yang disebut dengan kiamat. Dari dibangkitkan semuanya dan dikeluarkan dari kubur, kemudian dikumpulkan di mahsyar, kemudian akan dilaksanakan perhitungan amal dan seterusnya sampai masuknya semua penduduk surga ke surga, dan semua yang akan menghuni neraka masuk ke neraka. Itulah yang disebut dengan al-qiyamah. Itulah urutan fase-fase yang akan kita jalani pada hari kiamat nanti.
di mana yang tadi disebutkan mulai dari hari kebangkitan atau ba'ts, kemudian dikumpulkan manusia di mahsyar, kemudian dihancurkan bumi dan manusia diletakkan di suatu tempat yang gelap di bawah Sirat, kemudian ada muncul bumi pengganti dan kemudian dikembalikan semua lagi ke bumi pengganti itu dan dilaksanakan hisab dan seterusnya sampai nanti semuanya akan melewati dan menyeberangi Sirat. Bagi yang selamat akan masuk surga, tapi bagi yang tidak selamat karena kekufuran ataupun karena dosa dan maksiat yang dilakukan akan jatuh dan masuk ke dalam neraka. Kan tetapi tidak semuanya kekal di dalam neraka. Orang-orang yang kafir mereka lah yang kekal di neraka. Orang-orang mukmin yang berbuat dosa dan mati dalam keadaan belum bertaubat, mereka masuk ke neraka dan disiksa di dalam neraka hanya untuk sementara. Setelah disiksa sesuai dengan perbuatan maksiat atau dosa-dosa mereka, maka mereka akan dikeluarkan dari neraka dan kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beriman pada hari kiamat, ini adalah termasuk di antara hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah yang wajib kita yakini kebenarannya. Wal hisabu wa huwa 'ardu a'malil ibadi 'alaihim. Al hisab yaitu diperlihatkannya amal perbuatan para hamba kepada mereka. Akan diperlihatkan semua amal perbuatan yang dilakukan di dunia. Ada di antara manusia yang diperlihatkan amal perbuatannya dan berupa kebaikan-kebaikan serta pahala-pahala, sehingga itu menyebabkan masuknya surga tanpa disiksa terlebih dahulu. Ada di antara manusia yang tidak ada dan tidak punya amal kebaikan sama sekali, yaitu mereka orang-orang yang kafir. Meskipun di dunia mereka berbuat kebaikan, akan tetapi tidak ada pahalanya sama sekali nanti di akhirat. Dan ada di antara orang-orang yang beriman tapi mereka banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, sehingga mereka disiksa di dalam neraka sesuai dengan dosa-dosa mereka yang mereka lakukan saat hidup di dunia. Wal mizan wat thawabu wa huwal jazaa'u alladhi yujazahul mu'min fil akhirah 'alal 'amalis shalihi mimma yasurruhu. Kemudian di antara yang wajib kita imani dan percayai dari yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita adalah tentang as-sawab atau pahala. Pahala atau sawab itu maknanya adalah balasan, al-jaza atau balasan yang berupa kebaikan yang diberikan kepada seorang mukmin di akhirat atas perbuatan baik atau amal soleh berupa sesuatu yang menggembirakannya, yaitu balasan atas kebaikan, atas ibadah yang dilakukan saat hidup di dunia dan amal soleh yang dilakukan saat hidup di dunia yang berupa hal-hal yang bisa menyenangkan dan menggembirakan. Wal 'adzabu wa huwa ma yasu'ul 'abda dzalikal yaum min dukhulin nari wa ma duna dzalika minal 'uqubati 'alal ma'asi. Dan azab kita juga wajib percaya bahwasanya nanti akan dilaksanakan siksa atau azab bagi siapa? Bagi mereka yang
kafir dan orang-orang yang berbuat dosa dan tidak bertaubat sampai dia mati dalam keadaan berbuat dosa tersebut dan belum bertaubat. Siksa atau azab itu adalah balasan yang membuat seorang hamba bersedih karenanya di akhirat, seperti masuk neraka, dan siksa-siksa di bawahnya yang lebih ringan darinya atas perbuatan-perbuatan maksiat yang telah dilakukan saat hidup di dunia. Wal mizan wa huwa ma tuzanu alaihi a'malul ibadi yaumal qiyamah. Dan mizan yaitu timbangan amal. Nanti akan ditimbang amal perbuatan di akhirat sesuai dengan yang sudah dilakukan saat hidup di dunia. Al-mizan artinya timbangan untuk amal perbuatan para hamba di hari kiamat. Ada timbangan seperti, ya, bentuknya adalah seperti pada umumnya timbangan yang ada di dunia, terdiri dari, ya, neraca dan kebaikan untuk kebaikan dan neraca untuk keburukan. Ditimbang dalam, para ulama mengatakan dalam menjelaskan tentang apa yang nanti akan ditimbang ini, yaitu perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan buruk akan diwujudkan dalam bentuk suatu yang berwujud, ya, dan bisa ditimbang, sehingga nanti akan ditimbang itu dan akan diketahui mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya catatan-catatan amal baik dan amal buruk yang sudah dicatat oleh malaikat dalam suhuf-suhuf mereka itulah yang akan ditimbang. Yang melaksanakannya adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang melaksanakan penimbangan amal ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika amal kebaikan seseorang lebih banyak daripada amal keburukan, maka orang tersebut akan masuk surga langsung tanpa disiksa. Mereka akan masuk surga langsung tanpa disiksa. Bahkan ada yang amalnya semuanya baik dan tidak ada keburukannya sama sekali, seperti para anbiya. Adapun yang amal baiknya seimbang atau sama dengan amal buruknya, maka mereka ini akan selamat juga dan masuk surga. Akan tetapi menunggu dulu di pagar dan pintunya surga, di luar surga, di pagarnya surga. Mereka itulah yang disebut dengan ashabul a'raf, yang menunggu di pagar surga setelah semua yang awwalun masuk surga pertama kali tanpa disiksa karena amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, atau bahkan amal baik semua amalnya adalah kebaikan dan tidak ada keburukan. Mereka inilah yang pertama kali akan masuk surga, kemudian disusul dengan mereka yang amal baik dan amal buruknya sama atau seimbang. Mereka tidak masuk surga bersama dengan al-awwalin, akan tetapi mereka menunggu dulu di pagarnya surga, mereka yang disebut dengan ashabul a'raf. Ada di antara manusia orang-orang yang beriman yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, maka mereka inilah yang akan disiksa terlebih dahulu di dalam neraka, kecuali jika mereka mendapatkan syafaat, pertolongan. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan syafaat, ataupun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dibebaskan dari siksa di neraka. Tapi ada di antara mereka yang tetap tidak mendapatkan syafaat ataupun maghfirah dari Allah dan ampunan dari Allah, sehingga mereka tetap akan disiksa di dalam neraka sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang kafir, maka timbangan amal keburukan mereka lah yang akan lebih banyak
dan lebih berat daripada timbangan amal baik, bahkan tidak ada kebaikan sama sekali bagi mereka nanti di akhirat. Semua kebaikan yang mereka lakukan itu hanya terlihat di dunia saja sebagai kebaikan, di akhirat tidak ada pahalanya sama sekali. Dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwasanya orang yang kafir, baik kafir asli ataupun orang yang kafir karena murtad, maka amalnya semuanya akan dihapus, pahalanya tidak ada sama sekali. Ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, baik kafir yang asli ataupun kafir karena murtad, baik orang itu kafir karena kufur keyakinan ataupun kufur perbuatan ataupun kufur perkataan karena terjatuh pada kekufuran, ataupun karena berbuat kemusyrikan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak ada pahalanya sama sekali nanti di akhirat. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina kafaru billahi a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin 'asif." Perumpamaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan-perbuatan mereka itu seperti abu yang ditiup oleh angin kencang, tidak ada tersisa sama sekali dari perbuatan-perbuatan tersebut nanti di akhirat. Artinya tidak ada pahalanya sama sekali nanti di akhirat. Semua yang mereka lakukan, kebaikan-kebaikan itu di dunia tidak dihitung sebagai pahala, tidak dicatat sebagai pahala oleh para malaikat yang mencatat amal-amal manusia. Maka sungguh beruntung kita semuanya sebagai orang yang beriman, karena syarat diterimanya amal itu adalah diantaranya yang paling mendasar, yang paling pokok, yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman di dunia, maka amal perbuatan yang dia lakukan yang berupa ibadah dan amal-amal soleh, itulah yang akan menjadi pahala baginya nanti di akhirat. Bahkan sebagian bentuk amal itu meskipun terlihat secara kasat mata adalah amal duniawi, bisa menjadi amal yang ukhrawi dan menyebabkan orang tersebut mendapatkan pahalanya di akhirat jika diniatkan ya, dengan niat yang baik, dengan niat yang benar, dengan niat ingin mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ada orang yang berbuat ya, suatu perbuatan menolong orang lain, ya, memberikan sedikit, menyisihkan sedikit dari hartanya, meskipun ya, dia tanpa sengaja memberikan itu, tanpa niat diberikan itu sebagai sedekah, maka amal tersebut akan menjadi amal yang kebaikan. Para ulama mengatakan tidak disyaratkan untuk sedekah itu niat, maka meskipun tanpa diniatkan tapi dia sudah melakukan itu, memberikan bantuan berupa harta ataupun hal-hal yang lain yang bermanfaat bagi orang yang membutuhkan, orang-orang yang kekurangan, maka itu dicatat sebagai amal kebaikan. Adapun amal-amal yang lain harus diniatkan, karena ya, semua amal itu tergantung pada niatnya. Niat ya, kemudian iman sebagai landasan dasar diterimanya amal, syarat diterimanya amal soleh, dan sesuai dengan apa yang digariskan dalam syariat yang diatur dan ditentukan aturan-aturannya dalam syariat
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam. Inilah yang akan menjadikan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Jika kita sudah beriman, inilah modal dasar utama. Amal kebaikan yang kita lakukan nanti akan menjadi pahala bagi kita. Namun tanpa didasari dengan keimanan, kebaikan apapun yang dilakukan oleh seseorang di dunia, mereka yang tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan menemukan pahalanya sama sekali nanti di akhirat. Di akhirat tidak akan tersisa sedikit pun kebaikan-kebaikan tersebut sebagai pahala. Yang ada adalah bagi mereka adalah catatan-catatan amal buruk dan timbangan-timbangan yang memberatkan, timbangan keburukan bagi mereka, amal-amal buruk dan dosa-dosa serta maksiat. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beberapa hari lagi kita akan menyambut datangnya bulan Rabiul Awal. Bulan kita bersama memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya di antara faedah dan manfaat kita senantiasa memperingati hari lahirnya Rasulullah, dan ini adalah bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, yang tidak diharamkan serta tidak dilarang dalam ajaran Islam, adalah sebagai bentuk kecintaan kita dan rasa syukur kita akan dilahirkannya seorang yang menjadi nabi dan rasul, penutup kenabian para nabi dan rasul sebelum beliau, dan menjadi nabi dan rasul bagi kita semuanya, nabi dan rasul yang syariatnya akan berlaku sampai nanti hari kiamat. Semoga kita semuanya senantiasa bisa meneladani beliau, mengikuti ajaran beliau, dan dengan begitu kita semuanya akan menambah rasa cinta kepada beliau dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengikuti ajaran dan syariat yang beliau ajarkan kepada kita semuanya. Sebelum kita tutup, saya sampaikan bahwasanya Syahama sudah menerbitkan kalender 2021. Ya, seperti yang terlihat di samping kanan dan kiri saya. Bagi siapapun yang menyimak acara ini ataupun yang belum mengambil dan belum memilikinya, diharapkan untuk segera menghubungi Syahamat ataupun perwakilan Syahamat di daerah-daerah untuk bisa memiliki kalender ini, dan banyak manfaat yang akan bisa diperoleh dari pelajaran-pelajaran yang dimuat dalam kalender ini, dan akan senantiasa mengingatkan kita untuk bisa melaksanakan apa yang harus kita laksanakan pada waktu-waktu ataupun bulan-bulan di mana kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti bulan Ramadan dan apa saja yang menjadi syiar-syiar Islam atau menjadi hari-hari besar yang diperingati dalam agama kita, dalam agama Islam. Kita akan bisa ingat jika kita semuanya senantiasa memperhatikan perhitungan hari, perhitungan waktu, perhitungan bulan. Insyaallah pada sore nanti kita juga akan melaksanakan muraqabatul hilal untuk Rabiul Awal. Semoga kita semuanya senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmatnya dalam kehidupan kita di sepanjang umur kita, dan kita semuanya bisa meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah dan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya, dan sempurna keimanan kita semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin.
لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته